aduh terima kasih nih karena konten Karavel yang viral. Iya. Jadi sekarang jualan seblaknya laku. Oke. Terus tukang kerupuk gitu kan. Oke. Kemarin sempet nyari kerupuk di mana-mana, kerupuk yang putih itu tuh habis di mana-mana. Gara-gara lu. Gara-gara viral ini. Nah, kalau tiba-tiba ada pengusaha yang tiba-tiba bikin seblak Rafael tanpa sepengetahuan lu bete nggak? Kan gak lu hakiin. Itu hak dia dong. Karena emang gue pengen bikin nih, gue mau ada pengusaha. Pas lu manggung, itu pada akhirnya lu juga ikut membantu Smash dong untuk grow up, dapat offer lebih banyak gara-gara lu dong. Iya, hopefully seperti itu sih gitu. Dan memang udah beberapa kali manggung juga ada dari panitia minta treatment di openingnya gue yang keluar gitu kayak sapa tetangga gitu. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Halo Rafael. Halo. Tadi di mobil lama banget emang harus ganti baju gini. Iya, memang sekarang tergantung request mau modenya mode yang mana. Ada mode banyak? Ada dua sekarang. Oh, dua mode. Ada dua, ada mode boy band sama mode mamang. Oke. Tapi yang lagi laku mode mamang jadi mamang aja. Smash-nya udah mulai nggak laku? Bukan gitu tapi ya lebih lakunya yang mamang aja. Tapi kita tuh sempet sepanggung tahu benar-benar. Iya, gue sering banget. Di Makassar kan di ya? Di Makassar terakhir lo DJ kan? Iya, 3 minggu pas bulan lalu ya, udah lama ya? Lumayan lama, udah 2 bulan. Sebelum lebaran. Itu lo udah jualan seblak? Belum. Oh, pantesan masih mau manggung. Sekarang juga kalau ada manggung lagi mau lah. Serius lah? Serius, karena kan sekarang Smash juga lagi baru keluarin single baru. Apa? Gue gak tahu apa-apa. Ada, jadi kita kolaborasi sama ME Voice sama Atsi and Tenor. Jadi kita recycle lagunya Tip X yang judulnya Boy Band. Oh, RCDJ produser ya? Iya. Oh keren dong. Udah keluar? Udah keluar. Keren. Tapi gini, Smash kebantu gak gara-gara lu jualan seblak? Ini gue serius. Kenapa dia ketawa bangsat nih orang-orangnya? Ya, gue diperbantukan lah. Makanya kemarin juga di video klip juga ada Rafael Smash, ada Mamang Rafael. Gitu. Gak ada. Ada di video klipnya ada. Gue ngulek seblak ada. Karena memang di video klip yang baru ini kita masing-masing personil tuh menunjukkan kesehariannya kita tuh sebagai apa gitu. Oh oke. Jadi video klip itu ada lu lagi ngulek seblak? Ada. Di video klip Smash? Di video klip Smash. Dan masing-masing personil ngapain lagi? Kalau lu kan ngulek seblak. Iya, kalau Bisma kan lagi seneng motoran tuh. Dia naik motor. Reza seneng naik gunung, dia naik gunung. Kalau Ilham kan bapak rumah tangga gitu. Oke. Terus Diki kayak influencer gitu. Oh gitu, konsep video klipnya begitu? Konsepnya begitu. Oh udah keluar? Sudah. Iya. Oke, gue mau nanya gini. Gue tuh udah sering dengar podcast lu ya. Soal gimana lu twisting dari boy band superstar lah, gue nganggapnya dulu. Apalagi zaman kita inbox kan. Iya. Misalnya tenda gue, wah pasti cewek-cewek di sini udah nungguin Smash nih. Ya kan? Gue bingung deh, gimana caranya lu dari superstar Smash yang gede banget, tiba-tiba lu jualan seblak dan lu bisa deal with it. Sebenarnya ini unsur ketidaksengajaan sih. Karena kemarin pas lagi di si konten seblak ini gue naikin di sosial media, gue tuh lagi nyampah aja di sosial media karena gue udah pusing banget nih gue harus ngapain di sosial media karena gue mau posting apa, viewsnya jelek, ya, terus apapun itu jelek. Kalau lu lagi ganteng gini juga itu malah nggak bagus. Malah kalau misalnya tiba-tiba gue pernah nih iseng gue lagi nyiram tanaman gitu di rumah gitu ya, pakai baju olahraga, itu like-nya banyak. Gitu makanya dari situ lu pakai tanah olahraga nih, nyiram tanaman gini. Iya. Like-nya banyak. Banyak dibanding gue yang harus effort di panggung gitu lagi. Iya, keren. Gak ada. Dikit banget. Oke. Dari situ lu menganalisa ya? Sebenarnya nggak menganalisa juga, cuman gue pengen gimana supaya generasi sekarang tuh kenal gue juga gitu, karena kan generasi sekarang belum tahu Smash. Ini zaman dulu ya. Iya. Sekarang Smash Blast yang dulu tuh
udah pada berkeluarga, pada kerja Iya, gitu. iya. Nah sekarang anak-anak sekarang yang anak-anak muda sekarang tuh ya kalau ditanya Smash apa nggak tahu gitu. Bahkan sekarang pun juga dengan konten gua seblak ini, oh ternyata Rafael punya boy band gitu. Oh oke, Gitu. oke. Jadi waktu itu gua tidak menganalisa, jadi ya udah apapun yang menurut gua menarik gua posting aja. Salah Oke. satunya si seblak ini. Satu sebelah dan paling pecah. Paling pecah. Oke, tapi bagaimana lu deal with it? Lu seorang superstar dari Smash, tiba-tiba mau jualan seblak. Itu kan ngerti nggak? Iya. Sebenarnya kalau jualan seblak ini gue karena konten gue yang naik ini akhirnya gue jualan seblak. Cuman sebelum gue jualan seblak juga pandemi juga gue sempet jualan bakso aci. Oke. Bakso aci itu karena kan gue bener-bener stop banget kerjaan gue nggak ada sama sekali waktu Oke, itu. apapun itu ya? Apapun itu nggak ada sama Oke, sekali. nol nih. Nol. Nah Oke. makanya gue putar otak ngapain gue jual makanan. Nah, karena kan banyak teman-teman artis musisi pun juga yang akhirnya jual makanan Iya. online gitu. Iya, Dan iya, akhirnya iya. gue juga kayak jualan apa ya, karena tempat gue juga sempit, apartemen gak bisa bikin yang terlalu macem-macem dan lain sebagainya. Ya udah, gue diskusi sama adik gue, terus katanya dia bilang coba jualan jajanan-jajanan Sunda aja gitu. Dan akhirnya gue jualan bakso aci ini. Itu sempet gue berpikir beribu-ribu kali sih, pasti ini aduh pasti gue diomongin orang nih. Iya Gitu dong. kan pasti. Iya dong. Dari mungkin biasanya dapat dari manggung segini, dari satu mangkok bakso aci berapa kalinya gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya itu hidup gitu menurut gua. Gimana Iya, caranya kita bertahan hidup gitu. Iya. Selama menurut gua itu masih tidak mengganggu yang lain, selama itu masih halal ya why not gitu menurut gua. Jadi Oke. kayak kalau saat itu ya karena terdesak aja nggak ada pekerjaan. Tapi kalau untuk seblak ini gua memanfaatkan momentum aja sih. Karena Oke. semua orang juga banyak yang jualan seblak, tapi banyak yang request kayak pengen resep aslinya Rafael tuh kayak gimana gitu. Akhirnya gue jualan seblak. Nah, lu dapet resep awalnya gimana ceritanya? Kok lu jadi jago tiba-tiba dari boyband ke seblaknya jagonya? Timpang banget ya. Iya timbang banget gitu. Kok lu jadi jago gitu loh? Iya, jadi sebenarnya resep seblak itu udah ada jauh lama banget sebelum seblak yang sekarang lagi dijual yang pakai kuah merah, ada topping banyak macam gitu. Oke. Seblak itu adalah kerupuk, cuma bener-bener kerupuk sama bumbu-bumbunya itu, kencur, cabai rawit sama bawang putih. Oke. Gitu. Nah kemarin waktu pas lagi lebaran gue pulang ke Garut, emang kita tuh sekeluarga demen masak, demen makan, demen ngemil gitu. Oke. Makanya malam-malam lapar, terus gue suruh adek gue pesan ke langganan biasa gue pesen cemilan 24 jam. Udah 1 jam gak dibalas-balas gitu. Akhirnya gue bilang kayak apa aja lah yang ada di sini, yang ada di rumah. Ada bakso aci sama seblak. Ada bakso aci sama kerupuk yang putih itu. Iya. Nah sebenarnya seblak juga identiknya gak pakai kerupuk yang ini. Cuman adek gue bilang gak apa-apa pakai kerupuk ini juga bisa gitu. Akhirnya dibikinlah bakso aci. Kalau bakso aci udah biasa ya. Pas lagi gue lihat bikin seblak, kenapa begini ya tekniknya ya bikin seblak, kayak ngulek dulu, terus disiram pakai minyak panas. Iya. Terus gue bilang bentar gue mau videoin, karena menurut gue ini kayak gue belum pernah lihat gitu. Iya. Gue pengen nyampah lagi di sosial media. Iya. Akhirnya gue videoin, terus gue review ala-ala food blogger gitu. Padahal udah mau tidur, nggak yang pakai baju yang bagus-bagus. Iya. Ternyata besoknya tiba-tiba likes-nya, maksudnya views-nya udah sampai kayak 1 juta lebih gitu. Oke, gara-gara seblak ini nih. Gara-gara seblak Oke. ini. Terus dari situ ternyata nggak cuma ditonton doang, tapi di recook juga karena gampang kan. Recook tuh sih? Recook tuh dimasak ulang. Oh dimasak ulang. Dimasak ulang, terus banyak yang posting, banyak yang tag gue, dan dari situ tuh. Enak kata orang-orang. Kata ke orang-orang enak, karena itu menurut gue dan menurut orang-orang yang udah nyoba itu makanan yang memang cocok lah untuk di lidah Indonesia. Gurih, micin, pedas gitu kan. Iya. Bego abis itu. Ya kan Kebanyakan bego kan. Iya. Enggak, tapi kan bukannya seblak itu yang ada sambal merah terus dikasih kerupuk-kerupuk itu ya? Ya sekarang mungkin dimodifikasinya seblak jadi kayak gitu. Kalau yang lu jual? Yang gua jual ya gitu, bumbunya disiram pakai minyak panas, kerupuk yang udah direbusnya dimasukin gitu. Jadi kayak seblak kering aja gitu. Oke, dan itu laku banget. Lu kaget gak? Pertama kali lu buka dar, tiba-tiba membeli sehari katanya bisa 700.000. Lumayan sih, gue sempat agak worried karena kan produksi sendiri di rumah gitu. Maksud lu sendiri tuh yang bikin lu? Adek gue sebenarnya. Oh iya, adek lo. Adek gue yang bikin, dan sekarang udah hire beberapa karyawan. Ya. Gue udah wanti-wanti banget sama adek gue, ini gimana nih, siap nggak? Pasti kalau kita udah lempar ke pasaran pasti bakal heboh gitu. Karena semua orang juga, gue bilang paling gue bisa keluarin 1.000 dulu. Kayak pesen packaging juga cuma 2.000 gitu.
pasti kurang. Terus gue sama adek gue kayak, ya namanya mau jualan coba-coba kan takut juga ya. Iya benar. Akhirnya ya udahlah 2.000 dulu aja. Pas pertama kali keluarin berapa ya, 300 itu tuh kayak 10 menit udah habis. Anjir, 10 menit udah habis, makanya sekarang udah lumayan dibesarin lagi lah, karyawan ditambah, terus alat-alat masak juga ditambah lagi gitu. Jadi ya sempat kaget juga dan happy lah sebenarnya karena kan kita punya. Pastilah. Sebelumnya juga gue udah jualan kuliner juga, ayam geprek, pernah bakso juga pernah, cuman kan nggak hype ini ya. Nggak membludak ini, jadi ya sekarang lumayan. Mungkin karena karakter lu cocok juga ya, maksud gue lu kan orang Garut. Itu tuh makanan Garut bukan ya? Sunda lah ya, lu juga orang Sunda asli gitu ya. Dan tiba-tiba lu yang bikin dengan bentuk lu yang begini dari smash duar gitu loh. Dan yang paling unik dari lu tidak menghakikan itu ya? Iya, gue tidak menghakikan. Kenapa? Karena lu gak takut dicolong orang, tiba-tiba ada orang jahat. Nggak banyak case-nya loh. Ada dulu berantem tuh geprek si A sama si B sampai ke pengadilan gitu loh. Kalau tiba-tiba gue bikin geprek kan, gue bikin seblak kan. Sebenarnya kalau seblak Rafaelnya ini gue tidak mematenkan gitu. Karena gue lihat dari komenan yang masuk gitu, ternyata dengan konten gue ini banyak orang yang terbantu gitu. Jadi tukang seblak sekarang jadi banyak yang rame karena dia masukin menu barunya yang si seblak coet ini. Gue namain seblak gue itu seblak coet karena dimasaknya nguleknya dicobek gitu kan. Terus udah gitu makannya dicobek. Nah seblak coet ini dia bilang, aduh terima kasih nih karena konten Karavel yang viral. Jadi sekarang jualan seblaknya laku. Terus tukang kerupuk gitu kan. Kemarin sempet nyari kerupuk di mana-mana, kerupuk yang putih itu tuh habis di mana-mana. Gara-gara lu. Gara-gara viral ini. Terus jadi naik harga kerupuk. Terus banyak pabrik kerupuk juga yang bilang kayak, aduh makasih ya udah beberapa tahun ini jualan kerupuk susah. Sekarang akhirnya bisa produksi lebih banyak lagi, kita kewalahan karena punya mesin satu. Nah dari situ gue jadi kayak, oh ya dengan gue konten seblak ini ternyata banyak bantu orang. Dan ya udah maksud gue sangat membebaskan orang bisa masukin si menu seblak Rafael. Itu kan lu membantu orang yang di bawah ya kelasnya, yang tukang seblak. Nah kalau tiba-tiba ada pengusaha yang tiba-tiba bikin seblak Rafael tanpa sepengetahuan lu bete gak? Kan gak lu hakiin. Itu hak dia dong. Karena emang gue pengen bikin nih, gue mau ada orang. Ini lu yang mulai ya? Gue mau bikin aja gitu, deket Kemang sini kan. Seblak Rafael gitu, orang gak dihakiin gitu. Tiba-tiba maksud gue ada orang yang punya uang lah. Untuk bikin ruko yang gede ini, seblak Rafael. Lu bete gak? Nggak. Ya kalau misalnya dibilang bete, ya gue sih sangat percaya lah. Maksudnya rezeki orang pasti udah diatur sama Tuhan. Jadi ya udahlah silakan aja gitu. Gak apa-apa berarti? Gak apa-apa toh maksudnya orang-orang juga tahu maksudnya yang gua bikin tuh yang mana gitu. Berarti so far online? Online. Tidak tertarik buat bikin offline maksud gua restoran seblak? Kalau di Garut udah ada. Sebelum gua bikin yang seblak kemasan ini di Garut udah jualan juga adik gua. Karena kan gua punya kedai geprek yang tadi gua bilang. Akhirnya adik gue sama gue discuss kayaknya boleh deh tambahin menu seblak. Ternyata ramai juga. Nah dari situ gue sering posting juga, ayo datang dong ke kedai gue. Tapi kan pada jauh ke Garut, jauh banget. Makanya pada ide bikin dong yang kemasan yang instan. Nah dari situ akhirnya kepikiran buat yang instan. Tapi kalau ada orang mau franchise dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, lo mau nggak? Ini sebenarnya udah ada beberapa yang ngajakin kerja sama gitu. Cuma gue masih kayak pengen tahu dulu nih, karena kan memang kita jaga juga kualitasnya juga. Betul. Gitu. Kalau itu kan jeleknya franchise ya, kalau misalnya tinggal ngambil bikin sendiri, takutnya lu nggak. Gue takutnya gitu, makanya ada juga yang nyaranin itu seblak kemasannya lempar ke pabrik aja gitu. Karena kan bisa produksinya skala besar gitu. Cuma gue worriednya itu juga sih, takut bumbunya nanti beda gitu. Semua nanti yang beli pada kecewa kan akhirnya. Jadi ya udahlah. Gue bilang kayak gak apa-apalah kita pelan-pelan aja. Oke. Lu tuh udah berkeluarga ya? Belum. Oh belum ya? Bukan lu pacaran bule itu ya? Udah enggak. Oh sorry. Oh masih oke. Gue tadi pingin tanya tanggapannya gimana. Udah enggak ya? Udah enggak. Oke, sorry. Oke, berarti lu tiap hari makan seblak terus enggak? Enggak juga dong. Aduh. Nggak, lama-lama muka gue jadi kerubuk. Pagi seblak, siang seblak, masuk enggak ya? Apa lu udah mulai enak ya makan seblak lu sendiri ya? Biasanya kita kan punya produk kan gitu ya, udah saking bosennya ya. Tapi so far kalau si seblak ini tuh memang bikin lagi gitu. Kalau misalnya
udah berapa hari nggak makan seblak kayak pengen aja bikin gitu. Oke. Gue punya pertanyaan menarik. Ini akhirnya akhirnya fans seblak sama fans smash itu kan different thing ya. Iya. Ada yang lu tadi bilang yang seblak malah nggak tahu smash nut. Yang smash tapi tahu seblak dong pastinya. Iya. Nah, pas lu manggung itu pada akhirnya lu juga ikut membantu smash dong untuk grow up, dapat offer lebih banyak gara-gara lu dong. Iya, hopefully seperti itu sih gitu. Dan memang udah beberapa kali manggung juga ada dari panitia minta treatment di openingnya gue yang keluar gitu kayak sapa tetangga gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, maksud gue happy gitu dengan ada pas banget gitu momentumnya ketika kita lagi mau keluar single baru. Iya. Terus gue juga nggak sengaja punya konten yang memang naik gitu. Iya, Gue happy sih sebenarnya. Tapi lu nggak apa-apa kalau misalnya pengacara, panitia ngomongnya gitu? Nggak apa-apa selama mas di approve sama manajemennya pasti nggak apa-apa gue. Oke, tapi udah mulai ada. Kamu ntar duluan ya openingnya tetangga gitu. Ada kemarin beneran yang kayak nanti keluarnya pas di present lu duluan ya tetangga karumpul gitu. Baru musiknya smash jeng gitu. Seru ya. Belum aja nih gue manggung pakai kostum si Mamang Rafael. Tapi lu kalau manggung nggak pakai kostum ini dong? Nggak dong. Tetap smash dong. Itu mode boy band kan. Oh iya itu mode boy band kan. Makanya tadi Anda di mobil lama ya. Ganti orang dulu. Tapi lu gak capek ganti-ganti orang ini ya? Kadang kalau di interview harus jadi smash, Rafael smash yang begini. Kalau ngomongin musik begini, ngomongin seblak begini. Enggak lah, seru ya. Seru. Tapi lu salah satu menurut gue orang yang inspired sih. Maksud gue gak gampang dari hero, tiba-tiba lu sempat ke zero di COVID. And then lu hero lagi. Dan hero-nya different thing ya. Yeah. Lu jualan seblak gitu. Dan gue sempat dengar di podcast Om Ded kalau gak salah ya. Ya God help you gitu. Yeah. Bagaimana lu tahu God help you? Karena di masa gue lagi jaya-jayanya, di masa gue lagi bener-bener gak punya apa-apa sama sekali gitu. Yang memang mengisi kekosongan gue ya yang gue rasain ya Tuhan gitu. Itu dia kayak makanya kemarin juga pas lagi pandemi gue merasa kayak wah gila ini gue ada di titik terendah lagi nih gitu. Gue bener-bener stres, gue bener-bener kayak gak tahu mau ngapain tapi balik lagi gue ngobrolnya sama Tuhan gitu. Di situ yang kayak gue merasa gue juga kecewa dengan pandemi tapi gue merasa berterima kasih juga sama pandemi. Karena pandemi juga akhirnya hubungan gue sama Tuhan semakin dekat, semakin banyak waktu gue untuk ngobrol sama Tuhan. Tadinya gak dekat? Tadinya tuh gue ke gereja aja tuh cuman kayak buat ya udahlah gitu. Dulu kan misalnya sama teman-teman gitu ayo Sabtu kita kemana nongkrong. Minggunya kita ke gereja supaya balance. Ternyata gak kayak gitu juga konsepnya ternyata. Oh gak gitu ya? Gak gitu. Kok gue gitu ya? Gak gitu dah. Kok gue gitu ya? Sorry. Ya gitu. Jadi makanya ketika ya sebelum pandemi pun juga gue pernah merasakan titik terendah gitu. Ketika bokap nyokap divorce. Gue juga akhirnya lari-larinya lagi ke Tuhan gitu. Gitu. Jadi makanya apa ya. Yang selama ini ada terus tuh ketika di musim kehidupan yang seperti apapun ya. Cuma Tuhan. Jadi pas lu lagi dalam lowest point ya paling bawah, lu selalu ngobrol sama Tuhan? Ngobrol. Bener-bener yang ngobrolnya bukan yang berdoa kayak Tuhan Yesus kerajaan surga. Gue beneran gue curhat ya. Nganggap Tuhan itu adalah sahabat gue lah gitu. Gue ngobrol apapun yang ini gue. Makanya setelah bertahun-tahun dari pandemi itu terus gue dapet kayak di posisi sekarang. Ya ini mungkin buah hasil gue ngobrol banyak sama Tuhan gitu. Tuhan tuh maksudnya naruh gue di titik di musim kehidupan itu tuh buat gue bisa naik kelas di sini gitu. Ya, dan hasilnya kelihatan sekarang ya. Berarti lu dapet tembakan dari Tuhan 2 titik terendah ya. Your mom and dad divorce, and then pandemi lu gak ada kerjaan. Nah lu gak bete sama Tuhan? Kalau pas yang lagi nyokap sama bokap divorce gue bete. Gue marah banget sama Tuhan. Gue akhirnya gak mau ke gereja, gue gak mau berdoa, gue gak mau baca firman Tuhan. Pokoknya gue bete aja. Tapi pas lagi gue bete sama Tuhan, ternyata Tuhan punya cara lain yang untuk bisa nangkap gue lagi. Kan waktu itu gue
pilihannya antara ikut nyokap atau itu ikut bokap gitu. Iya. Dan di pandangan gue tidak mau ikut keduanya karena mereka berdua sudah mengecewakan gue juga gitu. Loh, lu gak pilih dua-duanya? Nggak pilih dua-duanya. Oke. Makanya gue akhirnya dikasih pemikiran untuk tinggal sama nenek waktu itu. Nah, jadi itu caranya Tuhan, gue menempatkan di rumahnya nenek dan kakek gue. Dan itu pun nenek dan kakek gue tuh nge-treat gue tuh layaknya anaknya sendiri gitu. Bahkan yang gue rasain gitu, kasih sayangnya nenek sama kakek gue tuh melebihi bokap sama nyokap gue pada saat waktu masih rukun-rukunnya aja. Jadi dari situ gue langsung klik lagi, wah ternyata Tuhan nempatin orang-orang yang sayang, dan Tuhan tuh maksudnya rasa kasih sayang Tuhan tuh lewat mami dan papi. Gue manggilnya mami dan papi nenek kakek gue. Oh gitu. Wah, hidup lu gini banget ya, naik turun ya kan. Iya, tapi sekarang so far so good ya kayaknya gue lihat lu ya. So far so good. Bisnis good, Smash juga lagi jalan gitu ya. Fans juga nggak begitu kebelah lah ya. Kalau lu manggung malah harus opening pakai ini ya. Ini kan bukan belakang namanya, ini apa kalau di Sunda? Ini tuh kalau di Sunda tuh kalau nggak salah bendo. Atau enggak dipanggil dibilangnya udeng Sunda ya. Udeng Sunda. Berarti kalau manggung pakai udeng Sunda ini atau enggak kan? Tetap Rafael Smash. Smash. Berarti invasi apa kalau kita ngomongin bisnis? Lu pingin ngapain lagi dalam seblak lu? Ya pasti kan kalau sekarang memang masih stabil nih si seblaknya. Cuman gue pasti nanti harus inovasi lagi lah. Ada menu-menu apa lagi, jajanan-jajanan yang khas Sunda gitu. Tapi kenapa harus Sunda? Oh karena lo orang Sunda. Karena gue orang Sunda. Iya. Dan memang gue jualannya juga, maksudnya gue setiap bikin konten tuh harus full bahasa Sunda gitu. Ternyata orang-orang tuh seneng dengan gue berbahasa Sunda ini. Karena katanya jarang banget kalau ngelihat Chinese bahasa, maksudnya berbahasa Jawa tuh banyak ditemuin di sosial media. Chinese bahasa Jawa banyak ya. Kayak orang Surabayaan, Chinese. Oh iya benar, medok banget gitu banyak. Tapi kalau orang Chinese tapi pakai bahasa Sunda, kayak baru pernah ngeliat sekarang aja. Baru lu pionir ya. Coba lu cari Chinese bisa bahasa India deh. Chinese? Siapa? Belum ada kan? Belum ada. Ntar gue cari. Itu keren tuh. Oh iya juga ya, Chinese banget yang Luxe ya. Iya. Tapi lu asli Garut ya. Asli Garut. Otentik sih. Otentik. Tapi itu pertanyaan gue, berarti lu santai ya kalau ada orang bikin seblak lo dengan nama lo tanpa seizin lo. Nah atau gimana tuh? Ya. Tiba-tiba lu liat ruko ini seblak Rafael gitu loh. Bete kan lo. Dong, ngaku dong. Ya maksudnya kesadaran diri sendiri aja lah dari dia gak sadar nih, orang gak pernah sadar nih dia. Ya biarlah netizen yang menghakimi mereka. Oh biarlah. Kan sekarang mah the power of netizen ya. Pasti kan nanti netizen juga bilang ini apa nih. Iya. Oke, lu udah melewati titik lowest point lu yang paling wah gak enak banget nih nanti. Sekarang lu udah di titik yang lumayan menurut gue oke lah. Ya. Semua stable ya. Puji Tuhan. Percintaan? Nah itu dia. Aduh, percintaan. Percintaan masih kurang? Sangat kurang. Apa emang lu ntar dulu gue pingin stabilin dulu? Karena yang terakhir ini memang gue udah yang di tahap yang serius banget. Gue udah engage bahkan sama yang terakhir ini. Tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain. Jadi gue yang kayak ya udahlah Tuhan, gue serahin dulu lah sama Tuhan. Maksudnya kalau misalnya Tuhan mau kasih sekarang cepet-cepet ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak ditahan-tahan dulu juga ya udahlah nggak apa-apa, ngalir aja. Gitu. Karena dari kemarin pun juga hubungan gue yang terakhir kan pas lagi masih pandemi itu masih sering-seringnya gue ngobrol sama Tuhan gitu. Makanya gue tiap hari tuh selalu nanya sama Tuhan, Tuhan bener gak nih itu jodoh yang Tuhan kasih buat gue gitu. Ya ternyata memang Tuhan berkatanya lain. Oke, nice. Oke, gue sih ngeliat lu ya, menurut gue lu inspired karena menurut gue nggak banyak artis ya yang mau turun, maksud gue yang nyadar turun, and then changing jobnya. Walaupun jobnya menurut dia kan itu jawab dari lo, gue bilang kayak dari Smash bisa ke seblak, dan lu nggak malu untuk melakukan itu, dan hasilnya menurut gue man. Harusnya banyak artis yang menyadar kalau ini kan semu ya. Maksud gue being an artis kan nggak kayak Hollywood deh. Iya. Yang one hit single lu bisa beli rumah di Hollywood, right? Iya nggak sih? Bener. Satu film sukses bisa, kita kan nggak di situ ya. Iya. Kita mesti maintain terus, dan menurut gue lu salah satu
orang yang inspired banget sih men. Dan lo ngelewatin semua dengan kuasa Tuhan. Gitu. Tapi pertanyaan gue gila, oke, this is the last question. Lu katanya orangnya introvert, Yes. tapi enggak lo di konten ya? Itu kan cuma sendiri doang gue dengan kamera doang, dengan handphone doang. Kalau misalnya gue Sebelah lu gak ada tim-tim lu gitu? nggak ada. Gue tuh masih sekarang udah mulai ada videographer kalau memang yang kontennya agak repot gitu harus keluar dari rumah, ketemu sama ini dan itu, belanja dan lain sebagainya. Gue sekarang udah mulai hire tim gitu. Tapi kalau untuk konten-konten keseharian gue yang konten pribadi gue yang tidak ada kerjasama dengan klien gitu, gue bener-bener bikin sendiri. Jadi gue hanya mengandalkan handphone gue. Yang tadinya tripod aja gue kagak punya, tripod gue dari panci yang gue punya. Ini kan panci. Lu taruh HP di situ? Taruh di situ atau enggak galon tuh. Galon gue taruh apa aja yang ada di dapur yang bisa gue senderin handphone gue pakai gitu. Jadi sekarang ya kalau ditanya introvert, gue introvert banget gitu. Malah kalau misalnya ada waktu di mana gue nggak kerja, gue lebih seneng nyendiri di kamar gitu. Makanya gue agak susah untuk masuk ke lingkungan yang baru. Harus butuh waktu yang lumayan lama gitu. Apalagi kalau misalnya punya project misalnya satu film gitu. Gue tuh harus yang kayak sebisa mungkin gue sering lah ikut kegiatannya dulu nih. Kayak dan lain sebagainya gitu. Gak bisa dadakan duduk. Iya, karena gue gak yang pinter untuk ngajak ngobrol duluan gitu. Oke. 2023 ini ya berarti ya? Bener ya? Apa planning lo selain Seblak? Smash udah lo lewatin dengan single baru ya? Apalagi yang mau lakuin sama Smash? Entah Seblak lo, entah mau bikin apa lagi di tahun ini? Kalau Smash dulu tuh kan sekarang jadi dari waktu 2020 sebelum pandemi kan kita mau istilahnya mau celebrate kita 1 dekade waktu itu. Jadi kita pengen... Itu 12 tahun ya? 10 tahun. 2020 10 tahun. 10 tahun tapi karena terhalang pandemi jadi memang harus stop dulu. Jadi dari waktu pas lagi kolaborasi sama Om Leo dulu bikin single, kita tuh pengen punya minimal mini album yang memang kita kolaborasi. Makanya sekarang juga kolaborasi lagi sama MF Voice sama Aci Antener gitu. Jadi selanjutnya mungkin kita akan kolaborasi lagi dengan musisi yang lainnya. Kalau Smash itu. Dan ada agenda-agenda manggung selanjutnya. Kalau untuk gua pribadi, gue pun juga karena di luar Smash juga gue punya project solo sendiri kalau nyanyi. Iya. Punya project solo sendiri kalau nyanyi. Nah mungkin setelah jeda Smash ini gue pengen punya solo juga, single lagi sendiri gitu. Tanpa Smash berarti ya? Iya tanpa Smash. Dan biar nggak kebagi duitnya katanya. Kayak gitu sih. Buat apa dong? Buat maintain aja gitu. Ya, buat maintain ya. Supaya ada kenang-kenangan. Nah gitu. soalnya kan Harry Styles gitu pas sendiri berhasil. Dan Malik, lo mau gitu kan? Enggak juga, tapi gue masih tetap di Smash. Oke, tapi kalau lo harus choosing nih, mending bermusik apa berbisnis? If we talk about the money deh. Kita ngomongin duitnya lah. Kan kadang-kadang musik ya. Karena kebahagiaan. Lu banyak sih lu boyband. Banyak kan baginya kan? Iya. Sekarang lumayan nih, tinggal berlima. Dulu bertujuh. Ya katanya mendingan bermusik apa berbisnis? Apa dua-duanya menurut lo oke? Passionate lo? Kalau ngomongin passion pasti bermusik. Pasti. Karena dari kecil bermusik. Kalau bisnis gue baru mulai belajar. Ini pun juga belajarnya bertahap. Karena gue masih tetap bisnis keluarga gitu. Belum melibatkan orang yang banyak gitu. Bukan yang gue nge-hire orang yang expert dalam bisnis ini. Jadi kayak bisnis tuh kalau saat ini bisnis masih jadi sampingan untuk gue. Tapi tetap bermusik dan entertain itu adalah yang utamanya. Tadi pas lo ngomong bisnis masuk keluarga itu semua yang terlibat dalam Seblak lo adalah family lo? Iya. Jadi gitu. Iya yang geprek pun juga itu yang pegang adek gue sama suaminya. Nah sekarang karena ada Seblak ini akhirnya suaminya pegang yang geprek, yang Seblak adek gue. Iya, ini lucu banget. Iya, belum berinvestasi ke orang-orang asing ya. Belum. Tiba-tiba ada investor ngasih ditutup gitu. Nah itu mungkin ada investor silakan. Gue tunggu semua karya tentang Smash ya. Thank you. Apapun thank you dan proyek solo thank you. Rafael thank you.